Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, mohon maaf, salah satu kelompok kami sedang berada di luar dikarenakan kakeknya meninggal dunia. Mudah-mudahan kakek Aulia diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ajaran agama yang berhubungan dengan teori permintaan dalam Islam. Yang pertama ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Aulia melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Asep Kurnia selaku dosen pendidikan agama Islam atas ketidakhadiran saya di kelas mata kuliah Bapak hari ini. Dan terima kasih Bapak masih mengizinkan saya untuk menyampaikan materi presentasi pada hari ini. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa ekonomi dan perbankan, mohon maaf bila penyampaian materi dari saya kurang efektif, tapi insya Allah menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja menuju pada materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai ajaran agama yang berhubungan dengan teori permintaan dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi pada seseorang terikat dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kita senantiasa dilandaskan kepada syariat atau berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Pandangan ekonomi Islam mengenai teori permintaan relatif sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi sesuai dengan kegiatan syariat Islam. Norma dan moral merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi perbedaan dengan teori ekonomi konvensional. Teori permintaan Islam membahas tentang permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut, sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada pengertian teori permintaan menurut para ahli yang akan disampaikan oleh Siti Nabila. Pengertian permintaan yang dikutip dari pendapat Muhammad. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tersebut. Sedangkan menurut Paul Samuelson dan William D. Nordhaus dalam bukunya Mikroekonomik, jadi permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Faktor mempengaruhi permintaan itu sendiri meliputi 1. Harga barang yang diminta, 2. Tingkat pendapatan, 3. Jumlah penduduk, 4. Harga barang lain atau substitusi, 5. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, 6. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, 7. Citra rasa masyarakat, yang terakhir ramalan mengenai masa yang akan datang. Teori permintaan secara Islami. Keinginan hasrat terdapat sesuatu barang atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thayyib merupakan permintaan menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Konsep yang digunakan dalam teori permintaan perspektif Islam ialah ketika menilai atau menentukan komoditi atau barang atau jasa, bahwa tidak semua bisa digunakan atau dikonsumsi. Alasannya karena harus bisa membedakan antara komoditi, barang atau jasa yang halal dan haram. Pendapat Ibnu Taimiyah adalah hal-hal mempengaruhi permintaan, yaitu keinginan dari masyarakat mengenai suatu barang yang bermacam-macam jenisnya dan keinginan selalu tidak sama. Jumlah dari calon pembeli pada suatu barang, kualitas konsumen yang mana memiliki pendapatan atau gaji menjadi salah satu ciri kualitas konsumen yang baik. Tingkat kebutuhan suatu barang, metode dalam pembayarannya tunai atau angsuran.
Dasarnya dalam transaksi, ketika biaya transaksi dari suatu barang mengalami penurunan, maka akan terjadi permintaan yang menjadi naik. Baik, untuk berikutnya ada ajaran agama tentang teori permintaan. Untuk menggambarkan permintaan terhadap barang tertentu, Ibnu Taimiyah menggunakan istilah rodbah fi al-sya'i yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan. Faktor lainnya adalah pendapatan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam suplai digambarkan sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor. Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjukkan pada apa yang dikenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan pada harga yang sama, atau sebaliknya. Penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya. Ungkapan Ibnu Taimiyah di atas tampaknya menggambarkan perubahan secara terpisah. Penurunan barang dengan kata lain adalah jatuhnya penawaran, sedangkan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan. Karena itu, bisa dikatakan sebagai naiknya permintaan, naiknya harga karena jatuhnya supply atau naiknya permintaan. Dalam kasus ini dikarakterisasikan karena Allah Subhanahu wa taala mengidentifikasikan bahwa mekanisme pasar itu merupakan kondisi alamiah yang impersonal. Untuk kesimpulan, dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi pada seseorang terikat dari nilai-nilai moral dan agama. Karena setiap kegiatan senantiasa dilandasi kepada syariat atau berlandasan pada Al-Quran dan hadis. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal yang lain tetap konstan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.